Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok keempat berisi 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, Anggia Novrian. Yang kedua, Ariel Netanya Besinatoen. Dan yang ketiga, Anugrah Marcel Simanung Khalid. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dalam menjatuhkan putusan sendiri. Atas putusan Mahkamah Agung nomor 126K atau PDT atau 2012, penelitian ini termasuk penelitian normatif doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis induktif dan deduktif. Kata kunci putusan pengadilan Mahkamah Agung. Pendahuluan. Suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah, dan tentu suami istri yang sudah menikah secara sah telah terdaftar di pencatatan sipil. Dalam berumah tangga, tentu akan terjadi banyak hal, namun ketika dari kedua pihak tidak bisa menerima satu sama lain lagi, bisa terjadinya hal seperti pisah rumah atau bahkan perceraian. Hal ini sudah banyak terjadi, salah satunya adalah perkara yang kita angkat dari putusan nomor 126K garing PDT garing 2012. Dalam perkara ini, Nyonya Neliawati sebagai penggugat dan Agus Ing Sujono sebagai tergugat. Hal ini menjadi ketertarikan kita dan akan menganalisis bagaimana pandangan pengadilan terhadap kasus ini melalui asas-asas keperdataan. Dalam penelitian ini, kita akan melakukan analisis yang objektif sesuai dengan tujuan penelitian ini, dan berdasarkan data-data yang valid dan tentu menganalisa bagaimana keperdataan bekerja di dalam perkara ini. Hasil penelitian, pihak dalam perkara, pemohon kasasi, Nyonya Neliawati yang bertempat tinggal di perumahan Permata Hijau, FII nomor 22, Kelurahan Bancar Kembar, RT 007, garing RW 011, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Termohon kasasi Agus Ing Sujono yang bertempat tinggal di Jalan Raya Aji Barang nomor 10, Kelurahan Aji Barang, Kulon, RT 03, garing RW 03, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada duduk perkara. Yang pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat pada tanggal 3 Oktober 1922 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil di Purwokerto. Yang kedua, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak yang belum dewasa, yaitu yang pertama ada Liliana, lahir di Purwokerto pada tanggal 24 Agustus 1995. Yang kedua ada Chandra Budi Wijaya, lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Juni 1999. Dan yang ketiga ada Chandra Budi Kurniawan, lahir di Purwokerto pada tanggal 17 April 2001. Semula keadaan rumah tangga rukun dan baik, meskipun penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan membuka usaha sebuah toko. Akan tetapi 3 tahun terakhir ini, yaitu kurang lebih sejak 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran prinsip hidup antara mereka. Selanjutnya, bahwa penggugat menyerahkan usaha yang telah dirilis olehnya selama 17 tahun kepada tergugat dengan maksud memberikan kegiatan serta tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Namun, kenyataannya tergugat terlalu egois, karena penggugat dilarang mengambil uang dari toko untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar arisan yang sedang berjalan. Bahwa perselisihan serta pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semakin kacau oleh karena campur tangan pihak ketiga, yaitu mertua. Bukannya menjadi pihak yang mendamaikan, akan tetapi memihak tergugat, sehingga menambah beban psikologis yang terlalu berat bagi penggugat. Bahwa penggugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan harapan tergugat memperbaiki serta merubah sikapnya tersebut. Tetapi ternyata tergugat tetap tidak berubah sehingga timbul percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Bahwa pada akhir puncak perselisihan mereka, penggugat memutuskan untuk pindah untuk pisah rumah dan tempat tinggal bersama, pisah meja dan tempat tidur. Penggugat bertempat tinggal di perumahan Permata Hijau Purwokerto dan tergugat
bertempat tinggal di Aji Barang, itu sejak bulan Mei 2010, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Bahwa penggugat telah mengambil keputusan untuk memutuskannya perkawinannya dengan tergugat, yaitu dengan jalan perceraian. Bahwa oleh karena itu, penggugat merasa cukup alasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar perkawinan antara penggugat dan tergugat di kantor catatan sipil Purwokerto dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Bahwa oleh karena anak-anak penggugat belum dewasa, maka terhadap anak-anak tersebut mohon agar penggugat ditunjuk sebagai wali anak dari penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Liliana, lahir di Purwokerto tanggal 24 Agustus 1995, Chandra Budi Wijaya, lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Juni 1999, Chandra Budi Kurniawan, lahir di Purwokerto pada tanggal 17 April 2001. Peraturan terkait perkara. Menurut pasal 209 KUH Perdata menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut, onset, atau dibebaskan, on having. Selanjutnya, menurut pasal 300 ayat 1 KUH Perdata, kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kecuali kalau bapak dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau dalam keadaan pisah meja dan tempat tidur. Selanjutnya, pasal 250 KUH Perdata dijelaskan mengenai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dijadikan selama adanya perkawinan. Selanjutnya, menurut pasal 359 KUH Perdata, menentukan atas semua minder judge yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga saudara atau semenda. Selanjutnya, dalam ayat 2 pasal 359 KUH Perdata, dikatakan bahwa apabila tidak dimungkinkan seseorang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka pengadilan negeri mengangkat seorang wali sementara. Putusan hakim. Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi, Nyonya Neliawati. Selanjutnya, menolak pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar harga Rp500.000. Pertimbangan hukum hakim. Yang pertama, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judeks fakti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Yang kedua, bahwa pertimbangan hukum judeks fakti terkait dengan alasan perceraian atau cekcok terus-menerus dan pisah rumah dan tentang hak perwalian terhadap anak-anak, sebab secara de facto sejak Mei 2010, anak perempuan ikut ibunya dan anak laki-laki tetap dengan ayahnya, bukan karena alasan ekonomi. Yang ketiga, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judeks fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak. Yang keempat, menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Yang kelima, memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya, analisis dan diskusi. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 1992 dan telah dikaruniai 3 anak orang bernama Liliana, Chandra Budi Wijaya, dan Chandra Budi Kurniawan. Ada perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan perbedaan prinsip hidup mereka. Ada pemihakan yang dilakukan oleh mertua kepada tergugat yang menambah beban psikologis untuk penggugat. Penggugat memutuskan pisah rumah dan tempat tinggal bersama tergugat. Penggugat telah mengambil keputusan untuk memutuskan perkawinannya dengan tergugat. Penggugat memohon agar ditunjuk sebagai wali anak dari penggugat dan tergugat. Dengan beberapa pertimbangan, diputuskan bahwa permohonan kasasi penggugat ditolak dan penggugat
penggugat kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000. Menurut kami, putusan hakim pada perkara ini sudah sesuai dengan hukum perdata dan teori-teori keperdataan yang telah didapat di mana wali diberikan oleh pihak Bapak sebagaimana tercantum pada pasal 300 KUH Perdata. Bapak Agus Ing Sujono sebagai tergugat atau pemohon seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama Chandra Budi Wijaya yang berumur 12 tahun dan Chandra Budi Kurniawan yang berumur 10 tahun karena beliau tidak memberikan bimbingan atau arahan dalam belajar. Mengingat mereka mengalami penurunan nilai dalam sekolah, serta selama proses perceraian berlangsung, Bapak Agus Ing Sujono memiliki upaya untuk memutus ataupun merenggangkan hubungan antara Chandra Budi Wijaya dan Chandra Budi Kurniawan dengan ibunya, Meliawati, yaitu sebagai penggugat, di mana hal tersebut bertentangan dan melanggar hak dan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 102 SIP-1973 tanggal 24 April 1973 secara jelas menyatakan berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan. Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar merawat anak-anaknya. Selain itu, Judeks Fakti juga telah keliru atau salah dalam penerapan hukum berkaitan dengan pengambilan sumpah atas aksi yang diajukan oleh pihak Bapak Agus Ing Sujono sebelum memberikan kesaksiannya di depan sidang. Hal lainnya adalah keterangan yang diberikan Liliana di muka persidangan tersebut sama sekali tidak dilakukan berita acara persidangan, tidak tercantum dan diuraikan dalam surat putusan perkara nomor 55-PDP-G-2010-PN dan tidak dipertimbangkan sama sekali. Padahal sesuai ketentuan hukum yang ada, semua keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan harus ditulis dalam proses verbal persidangan atau berita acara persidangan oleh panitera pengadilan negeri tersebut, pasal 152 HIF. Hal-hal di atas sangat penting untuk berlindungan, namun tetap memihak kepada Bapak Agus Ing Sujono. Belum lagi tuduhan yang diberikan oleh Ibu Meliawati masih sama dan tidak ada bukti yang kuat mengenai tuduhan batin yang sangat penting bagi perkembangan jiwa, psikologi dan pendidikan anak sebagai prioritas utama. Maka dengan terjadinya perceraian tersebut, hak perwalian anak yang masih kecil, Liliana dan adik-adiknya, adalah hal yang tepat dan logis diberikan kepada ibu kandungnya. Simpulan, Meliawati yang bertempat tinggal di perumahan Permata Hijau, FII nomor 22 Kelurahan Purwokerto Utara, semula keadaan rumah tangga rukun dan baik. Meskipun penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan membuka usaha sebuah toko, akan tetapi 3 tahun terakhir ini, yaitu kurang lebih sejak 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran prinsip hidup antara mereka. Bahwa penggugat menyerahkan usaha yang telah dirilis olehnya selama 17 tahun kepada tergugat dengan maksud memberikan kegiatan serta tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Namun kenyataannya tergugat terlalu egois, karena penggugat dilarang mengambil uang dari toko untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar arisan yang sedang berjalan. Bukannya menjadi pihak yang mendamaikan, akan tetapi memihak tergugat, sehingga menambah beban psikologis yang terlalu berat bagi penggugat. Tapi ternyata tergugat tetap tidak berubah sehingga timbul percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Menurut pasal 209 KUH Perdata, menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada di dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut atau dibebaskan. Menurut pasal 250 KUH Perdata, dijelaskan mengenai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dijadikan selama adanya perkawinan. Menurut pasal 359 KUH Perdata, menentukan atas semua minderjat yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan perbedaan prinsip hidup mereka, adanya pemihakan yang dilakukan oleh mertua kepada tergugat yang menambah beban psikologis untuk penggugat. Sekian hasil persentase dari kelompok 4. Kalau ada kurang-kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.